Datang kembali kalian semua di episode kedua kali di Ngobrol bareng Wong Sukses. Kali ini aku bersama dengan narasumber yang mumpuni sekali buat kalian yang mau nyoba atau mau berawal di bidang ya, yaitu dengan Ibu Trisiwi Agustina SEMSI, teman-teman. Oke guys, ngobrol episode 2 kali ini kita barengan sama seseorang yang bisa menjelaskan segala sesuatu yang harus kalian terima. Asik. Beliau ini punya segudang prestasi yang salah satunya telah membuat buku, yaitu judulnya Kewirausahaan di Era Revolusi Industri 4.0. Selamat datang Ibu Trisiwi Agustina SEMSI. Selamat datang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ibu. Kabar ya? Oh baik Ibu. Ibu mana? Sing bose sapa? Aku awakmu, aku sing apa kabar? Iya, Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Ya, meskipun dalam kondisi pandemi tetap harus produktif. Kegiatannya apa aja selama di rumah ini? Work from home ya? Work from home, totally work from home sejak Maret terakhir, minggu akhir ya. Itu work from home, kuliah di kampus juga, teman-teman di UNER juga studi from home, sama kan ya dengan teman-teman di UNUSA juga ya. Oh ya, info guys, ini Bu Siwi ini dosen UNER ya. Untuk teman-teman UNER silahkan bergabung. Subscribe. Iya, subscribe itu. Ya, teman-teman UNER yang melihat. Jadi kesibukan sehari-hari karena masih kemarin-kemarin karena masih ada kuliah online, lalu kemudian lanjut ada kuliah semester antara atau dulu sebutnya semester pendek. Nah, lalu kemudian kesibukan yang lain adalah masih menulis beberapa naskah, menyelesaikan satu naskah buku lagi. Lalu sama deh kayak kalian bikin channel YouTube namanya Beranda Trisa, di mana channel tersebut saya ingin mengulas tentang apa saja yang diperlukan oleh generasi milenial seperti kalian, gitu ya, yang berhubungan dengan kewirausahaan, tentang pengembangan diri, tentang bisnis keluarga, ya, tentang tips dan trik di dalam mengelola keuangan, apa aja deh yang penting pokoknya buat generasi muda itu supaya bisa lebih produktif begitu. Bermanfaat sekali Bu. Nanti di Insya sini Allah. aja Bu. Channelnya apa biar bisa di subscribe? Ya, channelnya namanya Beranda Trisa. Beranda Trisa. Sebenarnya ya, Beranda Trisa itu sebenarnya singkatan sih sebenarnya. Belajar bareng Bunda Trisiwi Agustina. Singkatannya jadi Beranda Trisa. Harusnya kalian dia bilangnya Beranda Trisa, terus kalian bilangnya cakep gitu dong. Cakep Bu. Kan baru tahu artinya Bu. Ternyata bagus sekali artinya. Oke, insya Allah. Ya, selama pandemi itu menyita apa aja Bu? Tapi nggak lantas menyita hati perasaan. Enggak, perasaan saya sudah tercipta pada satu orang sih ya. Ya boleh Bu. Habis ini bikin love story ya Bu ya. Enggak lah, kayak gitu. Enggak, kalau justru karena gini, karena saya mikirnya adalah karena harus selalu di rumah. Kalau artinya kan ya mau nggak mau saya sebagai seorang ibu juga harus tetap belanja lah ya untuk kebutuhan logistik sehari-hari. Tetapi kemudian kalau kemudian hanya cuman karena kebiasaan sebelum pandemi itu saya memang kan ngajarnya full, nggak pernah bisa tidur siang, makanya kemudian ngapain ya udahlah bikin channel YouTube gitu. Dimana kalau bikin channel YouTube kan paling tidak saya harus mulai dari persiapan, bikin konten, bikin naskah kontennya, sampai kemudian melakukan wawancara, ngeditnya, termasuk kemudian nanti bikin narasi atau subtitlenya. Dibilang menyita waktu,
Enggak juga, karena memang bisa dilakukan lebih panjang gitu kan. Artinya 24 jam di rumah gitu. Sementara kan anak-anak ibu udah mulai beranjak gede gitu ya. Yang paling kecil udah SMP kelas 9 kayak gitu. Terus kemudian yang nomor 2 udah SMA kelas 12. Yang satu udah kuliah. Jadi ya udah nggak ada yang harus ditungguin belajarnya gitu. Paling ya cuma diingetin aja kan, misalnya udah absen atau belum, udah gitu aja. Gitu. Sebenarnya banyak sekali Bu ya, kayak hal-hal yang harus kita isi selama pandemi. Ya nggak sih Bu sebenarnya? Iya. Tapi Iya. kadang gitu, makanya Mbak. Tapi kadang kayak Gimana? beberapa orang tuh beranggapan kalau pandemi itu bosen, terus kita malah kayak produktivitasnya turun gitu. Banyak kan kayak gitu. Sebenarnya banyak ya Bu ya. Gitu. Ya, salah satunya kayak ibu ini bikin YouTube channel. Ya, kadang kita juga kembali pada orang masing-masing ya Mbak ya, baik kemudian saya sebagai dosen maupun kemudian teman-teman mahasiswa, ataupun mungkin para pengusaha, teman-teman yang berwirausaha. Kondisi pandemik ini bisa menjadikan kita itu menjadi seorang yang pasif atau atau kita justru menjadi produktif, itu kembali pada kita sendiri gitu. Karena kalau saya pikirin gini, awal siapa sih yang nggak bosen dong, yang awalnya kita kemudian sering ketemu teman-teman, kita kemudian seneng ya berbagi kebahagiaan lah dengan ala kita masing-masing gitu kan. Tiba-tiba kita harus berada pada satu ruang lingkup rumah aja yang biasa kita nggak pernah 24 jam itu ya, paling kita di rumah cuma 10 jam, 12 jam gitu ya. Sekarang 24 jam kita di rumah. Nah, awalnya memang bosen gitu. Terutama kan ya sama dengan kalian, bagaimana melakukan penyesuaian ketika perkuliahan online. Bener nggak? Ya kan, adaptasi dulu gitu kan, kita bosen banget yang namanya. Kalian ngerasain yang ternyata kalau kuliah online itu tugasnya kok makin banyak ya. Ternyata kalau kuliah ternyata kalau kuliah online tuh ternyata justru lebih capek. Iya sama, saya juga. Gimana bayangin kalau misalnya kalian kalau kuliah di kampus gitu kan, kalian kuliah nugas, lalu belum kemudian ada kegiatan apa misalnya organisasi dan sebagainya. Kalian itu meskipun riwa-riwi mondar-mandir kan nggak kerasa gitu kan. Iya, betul. Ketika kita duduk gini berhadapan dengan laptop, mata capek, terus di punggung juga nggak enak ya kan. Malam itu kayak tidur ya bleksak-bleksak aja gitu kan. Kok kenapa jadi lebih capek gitu kan. Nah, untuk itu kemudian saya mikir bahwa kalau kayak gini terus, nantinya pasti akan ada. Kita ini kan menghindari penyakit. Ya kan? Kita ini sebenarnya menghindari COVID. Tapi justru jangan membuat kita ini mendatangkan penyakit lain. Misalnya justru malah kita jadi gemuk, gitu kan? Karena itu kan. Iya kan? Lalu apalagi misalnya justru kemudian mungkin makan terus yang nggak diatur, atau mungkin tanpa sadar itu apa yang kita asup sehingga kemudian malah jerawatan dan sebagainya. Bener nggak kayak gitu kan? Makanya terus mikir apa ya, oh ya terus saya jadi ingat gitu, oh ya udah bikin channel YouTube. Setelah itu kemudian apa lagi, oh kayaknya kok setahun lalu bikin buku bisa ya, 3 minggu bisa loh bikin buku gitu ya. Sekarang udah 5 bulan dan aku nggak ngapa-ngapain, nggak bikin buku, coba deh bikin buku lagi kayak gitu ya, meskipun ternyata ya pelan, insya Allah lah sampai kayak gitu Mbak. Jadi istilahnya ya sama aja, bagaimana kita menyikapi hal ini karena kita punya waktu kayak gitu. Jadi itu tergantung dari masing-masing berarti ya Bu ya, memang betul. Kalau di sini kan memang sudah terbiasa untuk bekerja gitu, jadi kalau orang kayak ya sudah ini istirahat aja dulu, ada kan yang seperti itu. Dan kebetulan kan gini Mbak, begitu kemudian pandemi gitu, selang masuk bulan Juni kalau nggak salah, itu banyak sekali kegiatan-kegiatan dari kementerian itu yang sifatnya tertuju pada kewirausahaan. Jadi misalnya ada kayak kegiatan belajar manajemen Indonesia KPMI, lalu kemudian ada yang namanya KIMB, kompetisi inovasi bisnis mahasiswa. Nah, itu kan justru membuat saya harus mendampingi mereka secara online.
sibuk lagi. Iya, tapi nggak apa-apa, saya senang-senang aja gitu. Iya. Justru malah apa sebenarnya Mbak, ketika kemudian saya melihat, oh ya nih ada KBMI nih, oh ada KMIB nih. Terus teman-teman itu merasa bahwa, Bu, kok kayaknya kita ini susah ya yang namanya buat yang namanya customer journey atau perjalanan customer. Diajari sekali ya, sama deh kayak kalian kayak gini kan, kalau misalnya belajar itu ketemu sama dosen di layar, itu kemudian nggak langsung masuk gitu kan. Caranya gimana? Muncul ada peluang nih. Yaudah deh, bikin satu konten aja ngomongin tentang apa itu customer journey. Kayak gitu. Saya nggak pede. Saya kan iya kan ya, saya kan nggak pede gitu kan, mikir kalau saya nggak pede berarti ya saya harus pakai orang lain dong gitu. Kontaklah teman-teman pengusaha, womanpreneur misalnya yang memang ngalami tentang bagaimana pengalaman mereka membuat tentang customer journey atau bagaimana mengenalkan produknya pada konsumen. Maka saya bikin konsepnya, saya ngomong sama dia, Mbak mau nggak jadi narasumberku di channel YouTube-ku? Lalu kemudian nanti kamu cerita ini loh, ini pengalamanmu apa aja, rambu-rambunya yang harus diomong ini, tapi nanti pelaksanaannya kan kamu yang ngomongin kayak gitu. Nanti aku di belakang aku akan menjelaskan, oh ini loh contoh implementasi. Jadi deh satu konten, itu Mbak. Ibu ngomongin kewirausahaan nih Bu ya. Berarti sejak kapan Ibu mulai kayak oh ya udah aku memutuskan untuk berkecimpung di kewirausahaan, itu sejak kapan? Wah, ini pertanyaannya angel ya. Karena saya lihat di beberapa CV itu Ibu dulu sekolahnya sekolah sains gitu Bu ya. Kenapa langsung memutuskan untuk ya? Jadi sebenarnya saya mengajar, saya itu berawal dari saya ngajar dulu kewirausahaan. Jadi ngajarnya justru malah tidak di S1, tetapi di program diploma 3 gitu kan. Itu pun posisinya menggantikan teman yang sedang cuti melahirkan. Gitu. Nah, nggak ngerti gitu kayak apa sih bedanya kewirausahaan sama pengantar bisnis, kok kayaknya sama gitu kan. Terus saya itu merasa bahwa kok nggak ada bedanya ya antara kewirausahaan sama pengantar bisnis, nggak ada bedanya kewirausahaan sama pengantar manajemen, luarannya pun sama. Mahasiswa itu cuma tahu tentang what gitu ya, tentang apa, tapi belum tentu mereka ketika habis kuliah kewirausahaan itu muncul adanya satu jiwa kewirausahaan. Paling tidak kreatif lah kayak gitu. Nggak harus lulus kewirausahaan itu jadi pengusaha tidak, tetapi paling tidak ada jiwa kreatif yang muncul, ada pemikiran-pemikiran kreatif atau bisa melakukan inovasi. Itu kok saya nggak lihat ya. Udah. Terus saya lihat tuh di S1 kayak apa. Kalau di S1 juga kayak gitu, nggak beda juga gitu ya. Udah. Lalu tahun itu kurang lebih sekitar 2006-an lah Mbak. Wah 2006 kamu SMP ya? Apa SD masihan ya? 2006 SD kan ya itu. Nah kan, kamu masih SD loh. Iya. Udah kan. Terus udah deh mikir. Akhirnya kemudian saya tuh dapat kesempatan untuk hibah. Ingat saya masih ingat itu hibah kewirausahaan tentang pembelajaran kewirausahaan. Nah itu dari situ saya kemudian ngajukan bahwa sebenarnya nih program kewirausahaan, pembelajaran kewirausahaan yang benar tuh kayak gini loh. Itu kan ya saya harus lihat dari beberapa penelitian terdahulu, muncullah yang disebut dengan pembelajaran berdasarkan pengalaman. Artinya kalian kan udah pernah belajar kewirausahaan ya, gitu. Artinya gini loh. Kalian tuh punya pengalaman apa? Oh iya, aku berarti kalau aku diminta untuk bikin produk, berarti kan muncul nih nanti ada ide kreatifnya apa, gitu kan? Melakukan analisisnya pesaing kayak gimana. Jadi nggak cuma teori aja yang seperti selama ini saya ngajar gitu. Hibah tersebut kemudian lolos. Setelah lolos, lalu kemudian saya dipanggil di Jakarta untuk melakukan presentasi. Alhamdulillah, qadarullah juara 1. Gitu. Nah, dari situ saya mikir gitu loh, ternyata memang bisa.
kalau ternyata kuliah kewirausahaan itu seperti ini. Artinya kan kalau juara 1 itu kan berarti ada penghargaan, adanya pengakuan gitu ya. Iya. Nah, saya bawa lah konsep itu, saya bawa ke kampus untuk saya terapkan, dan saya masih ingat sekali yang saya terapkan masih di program S1. Di program D3. Nah, udah sejak itu kemudian saya kuliah pun ketika ngambil S3 saya juga sudah menyatakan bahwa saya akan ibaratnya kalau dokter itu dokter spesialis gitu ya, kalau saya nanti akan menerapkan kompetensi saya itu di kewirausahaan. Tekan sampai situ, termasuk kemudian membina teman-teman, misalnya nampingi teman-teman saja, karena kalau masih kuliah kan masih boleh ya, nampingi teman-teman lomba bisnis plan di tingkat nasional. Waktu itu ada salah satu bank nasional yang bikin lomba bisnis plan. Hadiahnya nggak banyak sih, kurang lebih itu sekitar 3 juta bagi anak-anak. Hanya lomba bisnis plan loh, belum usahanya nggak ada, cuman bisnis plan aja. Nggak ada, cuman bisnis plan aja, tapi hadiahnya 3 juta waktu itu. Menang, gitu. Nah, terus udah, akhirnya terus mulailah yang namanya getok tular. Oh, kalau kayak kewirausahaan sama Bu Siwi aja, kayak ini, kayak gitu. Ya, terus kemudian, akhirnya terus teman-teman di UNER itu ada salah satu komunitas kewirausahaan, namanya WEBS. Nah, mereka kemudian meminta saya untuk menjadi pembinanya sampai sekarang. Jadi sudah, insya Allah udah tahun ke-13 kalau nggak tahun ke-14 WEBS sampai sekarang. Nah, di situ kemudian dari awal dosennya juga udah masuk FEB. Oh iya, ya karena kan saya lulusnya dari FEB UNER kan ya, jadi memang unit saya di situ, gitu. Cuman, tahun 2008 itu Departemen Manajemen itu mengangkat namanya, isunya adalah entrepreneurship untuk lulusannya gitu ya. Jadi ada perubahan visi misi departemen dan sebagainya. Disitulah saya mulai berani untuk ngomong sama bahwa saya akan mengabdikan diri saya untuk pengembangan kewirausahaan. Awalnya sih departemen, tapi lama-lama begitu saya lulus, lalu kemudian saya diminta untuk menjadi koordinator kewirausahaan di Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan Universitas Erlangga. Jadi levelnya sekarang udah nggak departemen lagi, tapi levelnya adalah universitas. Saya sampai sekarang, kurang lebih seperti itulah. Sampai ngantuk kamu. Sinyalnya nggak stabil. Sinyalnya naiknya gini Bu, mendayung-dayung. Oh, sinyalnya kayak akang gendang ya? Iya, akang gendang. Akang gendang. Gimana nggak tahu akang gendang sih? Ibu juga main TikTok ya Bu ya? Ya tahu lah. Oh, Ibu boleh Enggak. Bu. Ibu boleh Belum. follow TikTok kami Bu. Ada TikToknya. Kita juga punya TikTok loh Bu. Boleh ya, nanti tulis ya di sini ya TikTok kalian. Ya, Di sini ditulis TikToknya Fokus channel nanti. ya teman-teman, TikToknya jangan lupa ikutin. Oke Bu, anak zaman sekarang atau anak muda, anak-anak gitu zaman sekarang kan bukan diharuskan sih, lebih tepatnya kayak dikhususkan kalian tuh harus nih punya skill namanya kewirausahaan gitu. Sebenarnya apa sih Bu fondasi utama kewirausahaan yang harus kita dapat, yang dasar aja Bu? Itu sebenarnya apa? Ya, jadi gini teman-teman, kalau kita ngomongin kewirausahaan, sebenarnya ada beberapa hal yang kemudian menjadikan terminologi itu menjadi salah kaprah. Satu diantaranya adalah kewirausahaan itu hanya terbatas pada mata kuliah Iya, gitu, atau mata pelajaran, ya kan? ya. Nah, lalu kemudian kalau nanti arahnya ke mata kuliah atau mata pelajaran, lalu kemudian muncul salah kaprah lagi, kewirausahaan itu kongkon dodolan, suruh jual. Iya, Betul kan? jadi banyak Betul. sisi yang negatifnya tuh jadi kayak gitu terus gitu Bu. Sebenarnya Bukan negatif sih, tapi melenceng gitu loh, Ya. melenceng gitu ya. tidak Nah, sesuai jalur. tapi sebenarnya kalau kita ngomongin kewirausahaan itu, teman-teman diharapkan dari kalian belajar kewirausahaan itu muncul adanya satu pemikiran kreatif, dua pemikiran inovatif, lalu kemudian kritis, gitu. Lalu muncul kemandirian.
Kayak gitu loh, maksudnya gitu. Terus muncul apalagi tahu resiko, misalnya kayak gitu. Jadi contoh gini loh, karena dengan kalian itu punya kreativitas, kalian punya pemikiran kritis, kalian punya pemikiran inovasi, kalian tahu tentang resiko-resiko, itu bermanfaat bagi apapun pekerjaan kita. Nggak harus jadi pengusaha. Mau jadi dosen, dituntut nggak kreativitas dituntut. Ya kan, misalnya contoh mau bikin pembelajaran kayak apa sih supaya nggak membosankan tuh kayak apa. Dituntut, ada inovasi, kayak gitu kan. Lalu kemudian pemikiran kritis misalnya. Tujuannya apa? Supaya kita tuh nggak kemakan hoax. Iya, betul. Gitu kan, artinya gini nih. Iya. Kalian tahu kan yang namanya informasi itu deras banget gitu kan. Lalu kemudian viral lah, apa-apa viral. Kadang sesuatu yang sifatnya GJ, sesuatu yang sifatnya nggak penting tiba-tiba kemudian viral. Nah, betul kan? Nah, tujuannya adalah teman-teman baik mulai dari level SMP, anak-anak SMP, anak SMA itu ada dimasukkan mata pelajaran kewirausahaan. Lalu pada kuliah itu juga ada mata kuliah kewirausahaan. Tujuannya itu kita itu bisa menyaring mana yang kemudian itu penting, mana yang tidak. Gitu ya. Nah, lalu kemudian apalagi? Oh, kita tahu tentang inovasi. Inovasi itu kan sebenarnya adalah melakukan sesuatu yang lebih mudah dari kondisi, dari apa yang kita kerjakan saat ini kan gitu kan. Iya. Nah, sehingga orang itu kemudian tidak jadi robot gitu loh Mbak. Apapun pekerjaannya, orang itu tidak jadi robot. Kayak gitu. Jadi orang itu bisa kemudian punya pikiran yang bisa menyelesaikan itu lebih menyederhanakan. Tapi bukan potong kompas loh ya, bukan. Iya. Menyederhanakan itu kan tidak potong kompas, tetap pada satu jalur yang benar. Gitu. Betul, terus apa lagi? Resiko. Karena gini, kalau kita nggak ngerti satu resiko, apapun pekerjaannya, itu kita akan punya resiko. Contoh kayak gini nih, siapa sih yang pernah tahu yang namanya resiko pandemi kayak gini? Siapa yang pernah memperkirakan? Nggak ada kayak gitu. Nah, maka kalau kita tahu resiko, kita tuh nantinya akan punya satu cara untuk bagaimana menghadapi resiko ini. Tadi kayak pertanyaanmu tadi itu, gimana sih menghadapi, apa sih kesibukan Bu Siwi ketika kemudian masa pandemi? Kayak gitu. Ya karena ya udah, saya tidak pernah memperkirakan kalau kita akan mengalami pandemi kayak gini yang berbulan-bulan. Coba ya panjang kan, kamu kalau lihat dulu bulan Maret kamu lihat apa? Oh, pandeminya berakhirnya Juni, pandeminya berakhirnya Juli. Gitu. Kenyataannya apakah mungkin enggak gitu kan, betul gitu kan. Nah, apa kemudian kita harus, apakah kemudian itu tadi yang saya sampaikan, nah itu sebenarnya esensi kewirausahaan. Jadi esensi kewirausahaan itu satu, tidak hanya terbatas pada mata kuliah. Yang kedua, esensi kewirausahaan sebenarnya adalah tidak hanya pada untuk menjadi seorang pengusaha. Enggak, kewirausahaan itu ilmu orang hidup kok Mbak, benar enggak? Ilmu orang hidup gitu. Apapun profesi kita nggak usah jadi pengusaha, nggak usah jadi dosen. Selama kita hidup ini kan bagaimana kita punya ada masalah, gimana kita menyikapi, kritis dulu gitu ya. Kita udah punya masalah kayak gini nih, misalnya kunci rumah nih putus gitu ya. Caranya ya opo tetap bisa masuk omah meskipun kuncinya putus. Butuh kreativitas. Entah itu diganjel atau apa kan gitu kan sebenarnya. Jadi di masa depan memang yang dibutuhkan itu adalah orang jangan kemudian teman-teman tuh salah kaprahnya adalah jadi kewirausahaan tuh jadi beban karena akhirnya nyarinya nilai, bukan pada kita itu, betul ya, artinya bukan pada kemudian kita itu gimana kita memikirkan kreativitas, gimana kita kemudian berpikir inovasi. Nah, itu yang kadang seringkali saya itu jadi kendala gitu ketika misalnya ngajar. Teman-teman itu jadi tidak bisa bebas untuk menyampaikan maksud mereka gitu. Tapi juga ada satu sisi ya Mbak, ketika kemudian saya memberikan kebebasan, mereka asal ngomong gitu ya. Saya bilang lah, ini bedanya ketika kita kuliah, namanya kuliah atau sekolah atau diletakkan di mata pelajaran. Kita ngomong itu ada koridornya gitu. Misalnya gini, saya pernah ingat tuh dulu. Bu, boleh nggak kalau misalnya ini produk
pengharum ruangan saya kasih namanya adalah bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng gitu kan. Ya karena memang ditempatkan di kaleng. Pengharum ruangannya itu dimasukin, jadi kayak ada parafin gitu, masukin kaleng. Terus saya bilang bahwa, Mas, gini loh, kita boleh melihat sesuatu itu sifatnya viral. Kalimat itu memang lagi viral waktu itu. Kaleng gitu kan. Tapi kita harus mikir yang namanya karakteristik produk itu dari kaleng. Nah kan berarti satu, ada kontra gitu ya. Yang kedua, kalau qadarullah Allah kemudian taring namanya produkmu ini ternyata diminati masyarakat, sementara bukan kaleng-kaleng tadi sudah tidak viral lagi, apakah kemudian ini bisa menjual namanya? Gitu ya. Nah itu loh Mbak, jadi kadang-kadang tuh ya tugas dosen kan hari harus meluruskan gitu loh, bahwa nggak semuanya yang sifatnya kemudian viral itu kita bisa angkat menjadi suatu hal yang menjadi merek kayak gitu. Ya itu bedanya sih kalau misalnya kewirausahaan dibawa ke ranah ilmiah itu ngono kuwi gitu maksudnya. Gitu ya. Berarti kewirausahaan diajarkan kita bagaimana menyelesaikan problem solving dengan benar. Ya, betul. Jadi misalnya kalau kamu nih, kalau misalnya dirimu lagi baper gitu ya, ya bolehlah bapernya, tapi ya jangan lama-lama. Iyalah, bapernya nggak boleh lama-lama. Apalagi kayak anak zaman sekarang itu baper itu lebih cepat gitu ya, penyakit lebih cepat baper gitu. Nah, gini loh, saya tuh ngeliat gini, saya pernah punya mahasiswa ya, ketika dia baper, justru muncul ide kreatif dia untuk bikin puisi dan puisinya itu dibukukan. Percaya nggak? Ya. Dan sekarang bukunya boleh deh nanti dilihat ya di Beranda Trisa, di episode pertama Beranda Trisa. Oh iya, siap Bu, siap. Oke teman-teman, jangan lupa cek. Justru ketika dia itu kemudian baper gitu ya, muncul idenya buat. Nah itu sebenarnya baper tuh ilmi, baper itu sesuatu yang sifatnya wajar, tapi kemudian bagaimana itu pada kendali kita gitu ya, artinya ya apa sih ya baper kemudian dibawa ke nulis aja deh, nanti kalau udah nulis dibukukan, awalnya malah justru ditaruh di mug gitu ya, di mug, ada mereknya, nggak boleh ya, di mug itu ada tulisannya gitu, dijual, laku gitu, asik kan? Iya. Apakah kemudian itu muncul dari kuliah? Enggak. Betul lah, gitu. Makanya jangan baper-baper kelamaan, lama, sayang. Baper yang menghasilkan duit tidak apa-apa berarti ya Bu ya. Loh ya, sangat boleh Bu ya. Sangat boleh banget. Sangat boleh. Teman-teman yang punya tips baper dan menghasilkan duit bisa ya komen di bawah ini. Ya. Kok bareng ono sing komen gini, yuk gampang ngomong yang lakon ini angel. Iya. Banyak kan gitu. Tapi by the way itulah saya udah kasih contohnya. Coba deh lihat di episode pertama kali ada orang bikin buku bestseller dan sekarang dikontrak satu penerbit terkenal dan sekarang sudah muncul buku kedua. Sudah mau berapa eksemplar itu lakunya udah hampir 5.000 eksemplar. 5.000 buku. Kadang kan kayak inovasi itu kan sangat penting ya Bu ya. Tapi kadang Bu, ini saya sendiri aja tuh kayak mau nemu inovasi tuh kayak aduh ini mau inovasi apa ini? Ini apa? Ini apa? Kayak gimana terusan? Ada tips? Iya sama lah. Orang memang biasa lah Mbak kayak gitu, sama deh. Orang akan memiliki satu pola tersendiri ketika kemudian berpikir menghasilkan sesuatu. Ini gitu ya. Saya itu modelnya adalah gak kepepet, gak metu Mbak. Oh iya gitu sistemnya tadi ya. Ya, ada orang yang kemudian punya sesuatu itu yang dia memikirkan lama, tenang kayak gitu ya. Saya itu kalau nggak kepepet itu nggak akan keluar. Nah itu satu. Jadi masing-masing orang akan memiliki suatu gaya tersendiri gitu ya untuk itu. Nah, yang penting adalah kita nemukan gaya itu, kapan dan gimana caranya, kayak gitu.
Kalau sudah ikuti terus, oh mungkin orang akan merasa kayak, oh pada saat yang seperti ini saya nggak bisa banget, oh aku harus dengerin musik baru aku bisa, kayak gitu. Nah, lalu berikutnya adalah tips yang kedua adalah gaul lah, gitu. Gaul. Kenalan sama banyak orang, karena pada kenalan banyak orang kita tuh kemudian bisa mikir gitu ya, oh asik juga nih kalau misalnya inovasinya terinspirasi dari dia, kayak gitu, terinspirasi dari dia, atau kemudian sering baca. Nah lah, gak usah sering mau, aku ngerti lah awakmu paling angel kok ngomong tuh, iya kan? Iku lho, apa sih? Lek nang Instagram iku lek stalking. Oh, iya. Stalker mantan gitu. Ojo stalking mantan stalking mantan itu menyenangkan ya kata ya. Stalking ilmu gitu. Sama stalking ilmu kayak gitu. Jadi apa namanya di Instagram itu kalian kalau saya itu bukan berarti modal saya nggak punya akunnya, saya nggak ngikutin artis itu, saya ngikutin artis-artis, termasuk saya subscribe kayak gitu. Tapi dari situ saya kemudian lihat apa sih yang dari dia gayanya kayak apa sih, oh pembicaraan dia kayak apa sih, kayak gitu, cara berpikir dia kayak apa sih. Stalking pun juga demikian. Nah nanti kemudian muncul ide. Ini ya sebenarnya kalau inovasi itu sakjane gampang loh Mbak. Saya itu selalu mikirnya gini, maksud saya aku ngajar kewirausahaan ya, saya itu punya namanya tekniknya adalah SCAMP. Substitusi, kombinasi, adaptasi, modifikasi, put to another use, atau kemudian digunakan untuk cara yang lain, lalu kemudian dieliminasi, kemudian di reverse. Nah itu saya kemudian kadang mikir gini, apa ya yang kemudian isok diganti dari caranya dia itu kayak apa? Kalau dia kayak gitu, kalau dibalik mungkin enggak gitu. Wes Mbak, saya cuma itu aja. Jadi satu, saya cari dulu pada kondisi apa saya kemudian bisa muncul itu tadi. Contoh kayak itu deh, saya bikin buku yang kewirausahaan di era revolusi industri 4.0 itu. Itu 3 minggu. Sesuatu yang nggak mungkin kayaknya ya. Iya betul. Tapi kemudian ketika kemudian saya bilang gini, ya udah karena kepepet gitu, kepepetnya apa? Karena udah mau ada pembukaan semester baru ya kayak gini terus pembukaan semester baru, semester gasal kalau nggak salah waktu itu. Terus ada satu mata kuliah yang belum ada bukunya gitu. Berarti sebelum mata kuliah itu ada, bukunya harus jadi dong, supaya saya bisa merekomendasikan bukunya kan gitu kan? Iya. Buatlah itu. Apa kemudian ketika buat langsung jadi? Enggak. Lalu bongkar pasang gitu. Terus saya bandingkan juga ya gitu ya, melakukan analisis pesaing gitu, apa sih yang kemudian orang lain sudah melakukan yang belum dilakukan oleh orang itu gitu. Saya beli Mbak buku kewirausahaan itu di salah satu toko buku lah ya, saya beli semuanya, tak delok ini. Oh kalau ini ngomongnya iki podo mbak iki, tapi dia enggak masuk ini. Contoh misal di buku A itu ngomongnya tentang ya sudahlah seperti siapa yang lainnya gitu, tapi belum ada yang ngomongin resiko bisnis. Maka saya coba masukin ke situ resiko bisnis gitu ya. Oh apalagi, oh belum ada yang ngomong tentang bisnis model kanvas gitu. Ya sudah saya masuk di bisnis model kanvas. Besok saya mau bikin buku kewirausahaan lagi. Loh kok sama? Beda gitu. Apa bedanya? Belum ada value proposition canvas, belum ada customer journey misalnya kayak gitu loh. Apalagi? Oh pengen nih bikin buku bisnis keluarga, gitu ya, bisnis keluarga. Buku bisnis keluarga di Indonesia itu baru ada 3 buku. Belum banyak berarti ya Bu ya yang bikin kayak gitu. Belum ada buku. Satu bukunya Pak Abe Susanto, teman saya kuliah dulu di Unpad. Lalu yang kedua bukunya Bu Muriati Sudibyo. Yang ketiga bukunya salah satu dosen di ITB. Sudah selesai, tidak ada lagi. Dan itu terakhir beliau 4 tahun yang lalu. Belum ada buku baru lagi. Itu Mbak. Jadi inovasi kayak tadi dirimu bilang tadi ya.
kadang kita dapatnya dari mana? Ya dulu aja kayak gitu, apa yang perlu dilakukan dilakukan. Ketika kita buat ternyata sudah yang melakukan, ya enggak apa-apa, tetap aja ada yang baca. Iya. Ini banter ya Pak No. Halah, isunya enggak baru dideket, tapi habis tuku. Sudah dibaca. Kayak gitu aja, nggak apa-apa. Nggak usah ragu-ragu. Yang penting kita berada pada koridor yang benar. Gitu. Berarti Ibu mau Apalagi nih? Berarti Ibu mau rilis buku baru ya Bu ya? Waduh. Insya Allah. Doain ya. Bocoran dikit lah. Belum. Ya masih kewirausahaan lah. Paling nggak sama buku bisnis keluarga. Tadi kan saya bilang bahwa di Indonesia baru ada 3 buku itu. Ya mau coba deh gitu. Ya nggak usah gini bikin sesuatu itu yang penting kita pokoknya ini dikeluarin dulu. Nanti apa lagi? Nanti diperbaiki. Kan ada edisi revisi, ada revisi ya sama. Dirimu juga, misalnya dirimu mau bikin apa nih? Ini usaha bikin jilbab, gitu ya? Atau bikin masker lah, saya kira ya. Musim tahu bikin masker kayak gitu. Udah dikeluarin aja dulu. Lalu kemudian temenmu bilang, oh maskermu jahitannya nggak rapi. Nah kan berarti ada evaluasi nih ya. Oh ya udah. Oh maskermu kuapi tapi gak iso digawe jilbaban. Gitu misalnya, ini kan ya udah berarti nanti bikin yang apa yang tali gitu kan. Nah, nggak apa-apa, justru yang penting pokoknya semangat bonek itu harus ada. Bener loh bonek. Iya, ya Surabaya itu harus nih bonek-bonek berkumpul semua. Oh iyalah. Harus. Yang penting ada dulu. Nanti kalau udah diperbaiki pelan-pelan, kita perbaiki terus lama-lama kamu nemu bentuknya kok. Yang penting satu, jangan pernah takut untuk mencoba. Benar loh. For today. Jangan takut untuk mencoba, guys. Jangan pernah takut mencoba. Kayak gitu. Kalau kita nggak nyoba, kita tuh nggak tahu gitu loh. Kita ini sudah sampai mana. Bagaimana kemudian tanggapan orang lain. Nah, quotes yang kedua adalah Quotes yang kedua. Siap. Jangan baper kalau dapat respon negatif. Nah itu Bu, biasanya respon negatif ini yang bikin langsung down kayak ya wes aku males gak mau tak revisi. Gini loh, oke, enggak apa-apa. Gini loh, respon negatif itu eranya saya kira ya, namanya eranya itu era keterbukaan. Respon negatif, lihatan aja dulu, nanti dilihat mana yang kemudian memang orang yang memberikan respon negatif, tapi memang arahnya dia itu membangun bagi kita, memberi masukan. Ono sing respon negatif itu emosi. Ngelek-ngelek no. Iya ngelek-ngelek no. Dan itu kemudian nggak apa. Nah nanti lama-lama kita tahu kok, mana yang kemudian arahnya memang membangun, mana yang kemudian itu tadi yang memang ternyata jadi istilahmu sekarang toksik gitu ya. Toksik. Iya bener ya, ada nama saya ingin. Oh ini konco iki toksik gitu ya. Mana yang toksik? Nah, toksik ya sudah. Kembalikan pada Jai yang budiman. Kembalikan kepada netizen yang budiman. Gitu ya. Jadi jangan terlalu, kalau misalnya dapat masukan, justru masukan yang negatif itu sebenarnya yang akan membuat kita itu menjadi kuat, tangguh gitu ya. Tapi bukan berarti gini loh, masukan-masukan yang positif perlu juga gitu ya, tapi kemudian kalian lihat kadang masukan-masukan yang positif itu justru jangan membuat kita itu menjadi kemudian oh ya wes sakmene, oh ya udah sekian aja, kita nggak usah kemudian bikin inovasi baru, jangan. Itu justru malah toksiknya di situ malah, karena apa? Kita puas. Iya. Benar nggak? Kita puas pada kondisi saat ini. Akhirnya jadi toksik buat kita. Iya. Gitu. Benar nggak? Iya. Gitu. Oke, guys. Baiklah. Bu Siwi ini pernah meraih best paper dari 88 papers yang mewakili 15 kampus dari 7 kota se-Indonesia, guys, di tahun 2017 dengan judul Peran Unik Wanita sebagai Sigaraning Nyowo dalam mendampingi suami memimpin bisnis keluarga. Nah, itu gimana Ibu ceritanya? Kenapa Ibu mengangkat
judul tersebut karena menurut saya tuh menarik karena jarang banget loh di kayak dibahas gitu kan. Oh, oke. Baik. Jadi sebenarnya paper itu ya, eleng-eleng nggak dulu ya. Oh iya, nggak apa-apa. Bentar. Peran unik. Oh, yang itu baik. Jadi gini. Jadi sebenarnya saya nulis itu karena saya kan ngajar family business di UNER. Nah, sama salah satu dosen kalian juga saya ngajarnya di UNER, Bu Asmil. Gitu ya. Nah, ya kenal lah ya. Iya. Terus di salah satu bab dari buku Family Business itu menjelaskan tentang peran pasangan di dalam membangun bisnis keluarga. Nah, peran pasangan ini yang kemudian saya angkat menjadi satu penelitian gitu. Bagaimana sih sebenarnya peran istri itu mendampingi suami yang punya bisnis keluarga. Kalau nggak salah, di situ respondennya ada 6. Nah, ternyata di Indonesia itu istri itu kan garwo itu kan pasangan hidup gitu ya, beran nyowo, beran hati gitu kan. Nah, terus habis itu ternyata dari teori tersebut menyebutkan bahwa sebagai pasangan itu ada yang memang 100% urusan bisnis pada suami, istri hanya urusan rumah tangga. Kayak gitu. Jadi tidak mau terlibat pada bisnis suami gitu ya. Lalu kemudian ada pula yang tipikalnya adalah mau terlibat pada bisnis keluarga tetapi di belakang layar. Mau terlibat pada belakang layar. Jadi misalnya ikut menentukan siapa pegawai, siapa pula kemudian anak-anaknya yang kemudian akan dilibatkan, misalnya menjadi penerus, termasuk nyiapin sekolah anaknya, misalnya kayak gitu. Yang kedua, ada pula yang kemudian separuh-separuh gitu. Suami itu yang urusan eksternal, istri yang urusan internal. Misalnya kalau suami ini urusannya sama supplier kayak gitu ya. Nah, kalau yang istri ini urusannya adalah keuangan, terus habis itu ngurusin pegawai kayak gitu. Yang keempat justru istrinya yang menjadi lebih tinggi daripada suami. Istrinya menjadi direktur, suami menjadi katakanlah nanti bawahnya di pegawai gitu ya. Tetapi suami ini justru yang urusannya lebih eksternal gitu. Tapi istrinya menjadi ternyata itu semua ada di Indonesia itu ada kayak gitu. Nah, saya mikir bahwa emang kan kalau nggak diangkat jadi satu penelitian gitu kan, iya betul gitu. Sehingga kemudian akan memberikan satu tambahan ilmu gitu atau khasanah ilmu gitu ya, bahwa ternyata peran pasangan itu tidak hanya kemudian sebagai orang di belakang layar, tapi ada pula yang kemudian setara. Setaranya pun ternyata juga ada berbagai macam sifatnya, kayak gitu. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Apalagi kan kalau sekarang tuh ya, jadi kayak kesetaraan gender tuh lebih kayak gimana ya, kayak lebih apa ya, kan sekarang lebih ke apa ya, cewek itu udah boleh yang kayak jadi pemimpin gitu kan. Kalau dulu kan kebanyakan nggak boleh, iya kan, kayak sudah yang cowok aja yang jadi ketua atau sekarang sudah mulai beberapa kan ada yang jadi bentuknya pemirah gitu kan, udah mulai tapi kayak dari situ lebih kayak banyak itu loh, kayak lebih banyak itu loh, kayak oh iya lu cewek kayak terlalu banyak apa namanya ngambil segala satu dari cowok gitu loh. Nah itu responnya harusnya apa tuh sebenarnya? Jadi kayak terkesannya cewek tuh sekarang mengambil alih gitu. Sebenarnya Mbak ya, gini. Kalau tentang porsi wanita dan pria gitu ya, sebenarnya dalam hal kreativitas, di dalam pengambilan keputusan itu tidak ada perbedaan gitu ya, tidak ada perbedaan, tidak ada pun sebenarnya mengkotak-kotakkan, itu tidak ada. Akan tetapi
terutama misalnya kalau dalam si pengusaha, kenapa sih kemudian ada pengusaha yang kemudian kalau perempuan itu dia lebih unggul daripada laki-laki, tapi juga ada bisnis-bisnis tertentu yang kemudian laki-laki yang unggul pada wanita. Jadi sebenarnya tidak ada satu perbedaan, itu nggak ada kayak gitu. Akan tetapi sebenarnya kalau dari sisi saya memandangnya, dari pengetahuan yang saya dari penelitian yang saya buat, itu kan konteksnya di Indonesia. Apapun yang mereka lakukan bersama suami, intinya sebenarnya adalah mereka itu tetap memandang bahwa suami itu adalah imamnya rumah tangga, gitu loh. Makanya kemudian mereka yang kemudian mengatakan bahwa bukan berarti mereka itu kemudian melawan gitu. Artinya gini, justru ketika mereka itu terlibat pada bisnis keluarga dengan suaminya, ada loh kemudian peraturan, ada yang mereka sepakati gitu. Di antaranya itu tadi, urusan untuk eksternal itu suami, urusan di internal itu istri. Itu loh. Itu dari yang penelitian yang saya lakukan. Lalu kemudian yang kedua, kalau setara misalnya istrinya yang jadi direktur utama, suaminya yang tidak, karena suaminya akan lebih pada yang sifatnya yang eksternal tadi. Itu kan hanya pada usaha. Tetapi di bidang di rumah tangga, nanti misalnya usahanya ada di toko depan rumah gitu ya, nanti begitu masuk ke ruang makan, ya tetap dia adalah ibu dari anak-anaknya, statusnya istri, bukan yang wanita menjadi kepala rumah tangga. Yang kepala rumah tangga tetap suami gitu. Jadi itu hal yang unik yang saya lihat bahwa di Indonesia yang kemudian pada konteks yang saya teliti itu, mereka masih punya ada aturan agama yang mereka pegang. Lalu yang kedua apa? Aturan di dalam budaya Jawa, gitu. Bahwa bagaimanapun setinggi apapun mereka adalah darane nyowot, mereka tetap belahan jiwa yang menjadi pendamping suami, kayak gitu. Yang tadi Mbak, yang kasusnya yang tadi itu ya, yang ini ngomongnya jadi lebih serius nih kayak gini. Nggak apa-apa, namanya kan ngobos ya. Yang tadi yang misalnya suaminya menjadi istrinya menjadi direktur utama ya, posisi suaminya yang ada di bawah kayak gitu, menjadi pegawainya. Tetapi di dalam pengambilan keputusan itu yang mereka pikirkan adalah ini bisnis keluarga. Tidak ada yang kemudian gimana caranya membuat bisnis keluarga ini berjalan gitu. Jadi pengambilan keputusan tetap didiskusikan dengan suami kayak gitu. Asik belum Mbak? Ternyata setelah meneliti, ternyata seperti ini ya. Jadi itulah sebenarnya Mbak ya, kadang kalau kita ngomongin penelitian kayak gitu. Penelitian itu bukan pada masalah hebatnya alat ukur. Kayak gitu ya, misalnya mau pakai alat ukur, mau kualitatif lebih baik daripada kuantitatif, enggak. Tapi bagaimana kalian ini melihat pada lingkungan sekitar kita itu dibawa ke ranah ilmiah. Gitu loh, bahwa ternyata yang ada di sekitar kita itu bisa dimasukkan pada penelitian. Saya sih mah nggak peduli Mbak, itu mau skopus atau nggak skopus gitu ya. Tapi yang penting gini loh, ini penelitian ilmiah, artinya bisa dipertanggungjawabkan, kan gitu kan ya. Ada teori yang mendasari. Kalau kemudian nggak kita cari itu di Indonesia. Gitu. Indonesia ini kaya banget. Jadi sayang banget kalau itu tidak dikaji. Itu loh. Soalnya UMKM di Indonesia juga kebanyakan ibu-ibu juga ya. Banyak banget. Betul. Banyak banget. Dan kemudian kalau sekarang ketahanan di pandemi kayak gini. UKM. Coba dilihat, paling banyak apa? Wanita. Justru kemarin banyak tuh yang kemudian, kenapa kok ternyata di pandemi kayak gini ini justru yang lebih bertahan adalah wanita. Ya karena UKM lebih banyak wanita pelakunya kayak gitu. Lalu kemudian apa? Wanita itu lebih tangguhnya itu karena apa? Ada tanggung jawab. Iya kan? Ada bukan laki-laki nggak ada tanggung jawab gitu, tanggung jawabnya. Ya dari mulai melahirkan aja udah sakit kok. Iya betul. Udah sakit gitu kan. Jadi yang dalam melakukan pekerjaan itu gimana caranya nggak mem-PHK karyawan. Caranya ya opo. Terus apa yang kedua? Wanita itu kan
nantinya kalau kalian nih ya, yang kalian ini misalnya nanti menjadi seorang ibu rumah tangga, mau nggak mau kan harus ngatur uang. Ya sama, nanti kalau udah ngatur uang, gimana caranya berhemat, gimana caranya muter uang, untuk kemudian bisa nyekolahin anak. Nah sekarang kalau punya usaha, gimana caranya dengan laba yang misalnya turun karena adanya pandemi, itu tetap nggak bisa mem-PHK karyawan. Banyak teman saya mikirnya kayak gitu, yang kemudian itu piro-piro badine sidik, yang penting saya nggak mem-PHK karyawan, kasihan anaknya juga sekolah, apalagi sekarang anak sekolah juga butuh kuota. Iya. Sekarang Jangan sampai. Betul, jangan sampai kemudian anaknya nggak bisa sekolah karena apa? Karena bapak ibunya nggak bisa beliin kuota. Kasihan dong Mbak. Makanya itu, apapun dilakukan oleh teman, biarpun badine sidik apa-apa, yang penting apa, pegawainya nggak sampai ke ini, nggak sampai ke apa namanya, di PHK, nggak sampai kehilangan pekerjaan. Lalu kemudian yang dulunya nggak saya punya tuh teman pengusaha ya, dulunya tuh dia jualin ya Mbak, jamu bubuk gitu kan, jamu bubuk. Nah kalau saya bilang, Bu, berarti kan kalau kondisi pandemi kayak gini, jamu itu kan jadi ini ya, permintaannya naik kayak gitu. Iya Bu, permintaannya naik, tapi justru sekarang pesaing saya banyak, yang dulunya nggak ada orang, dulu orang-orang nggak bisa jualan apa namanya, nggak jualan jamu, jualan wedang uwoh, dan sekarang jualan wedang uwoh kan gitu, mau cuman masukin apa kan, rempah-rempah, gula batu di plastiknya kayak merek jadi. Nah yang pengusaha yang dulu-dulu pesaingnya makin banyak, terus dia bilang permintaan justru banyak, turun Bu. Pegawai dia ada, akhirnya apa sekarang dilakukan? Sekarang saya jadi kurir barang gitu ya. Nggak apa-apa Bu, saya memberdayakan pegawai saya jadi kurir barang. Nggak apa-apa, daripada dia nggak bisa punya penghasilan, anaknya masih sekolah. Yang dipikir sekali lagi pasti kan gitu ya Mbak. Itu deh kurang lebih. Bu, kasih Yes. 2 kata untuk wanita-wanita yang ada di luar sana. 2 kata aja Bu. 2 kata. Ya. Baik. Tangguh, Ya. istiqomah. Iya. Semangat ya untuk seluruh wanita-wanita di Indonesia. Tangguh dan istiqomah ya. Iya. Ibu, ini setelah ini kita masuk Q&A, tapi saya stop dulu, nanti baru recording lagi. Mungkin Ya. bisa bagi-bagi tips Bu, buat yang pelaku usaha yang bersifat sekunder nih, kan penjualannya mungkin turun gitu, mungkin ada tips-tips dari Ibu? Ya, teman-teman semuanya. Jadi kan gini, memang tidak bisa dipungkiri ketika terjadi pandemi ini kan orang kemudian akan lebih memfokuskan mengeluarkan pembelanjaan itu adalah untuk kesehatan. Ya toh, kayak misalnya beli vitamin, beli obat, beli masker, lalu kemudian waktu kemarin-kemarin tuh orang lagi gila-gilaan beli hand sanitizer. Nah, yang terakhir-terakhir ini kan udah mulai beli apa, beli face shield kayak gitu. Itu pas selama kemudian pandemi ini belum berakhir, orang akan kemudian akan lebih banyak membelanjakan pada hal yang sifatnya adalah bagaimana bertahan hidup, obat, lalu kemudian makanan, hingga kemudian akhirnya kayak bahan, kayak kalau kalian lihat peningkatan frozen food kan gitu ya. Iya Bu. Iya. Ya toh, terus kemudian apalagi misalnya itu tadi kayak misalnya bahan-bahan obat-obatan, baik yang kemudian yang kimia maupun yang herbal. Nah, akan tetapi berita baiknya adalah sekarang kan lebih banyak yang menuju yang ke herbal, kan gitu kan ya. Nah, satu sisi itu, tapi ada satu sisi lain adalah yang tadi Anda tanyakan, misalnya adalah sekunder. Orang tuh jadi sekarang nahan untuk beli baju, kayak gitu. Benar kan ya? Terutama kemarin nih, misalnya kenapa kok apa sih, kayak contoh sekarang adalah misalnya bisnis seragam sekolah. Begitu sekarang work from home, seragam sekolah kan nggak kepake. Benar ya? Penurunan, sepi, kayak gitu. Terus apa lagi misalnya yang sifatnya sekunder, maka kemudian apa yang harus dilakukan? Satu diantaranya adalah melakukan kolaborasi atau mengganti, tapi tidak
nggak jauh beda gitu ya, artinya tidak jauh berbeda dari bisnis yang sudah ada. Contoh misalnya kayak gini, ketika kemudian tadi kalau dibilang orang kemudian menahan untuk tidak membeli barang-barang yang sifatnya sekunder. Tapi buktinya ada loh barang yang dulunya dianggap sekunder, tapi kemudian tanpa dikira-kira itu peningkatannya sampai 3.000%. Apa? Sepeda. Iya. Sekarang. Iya, lagi zaman, Bu. Lagi zaman Iya. goes. Betul. Balik lagi ya. Balik Iya, lagi. padahal Gitu. udah ditinggal itu. Iya, terakhir mungkin dulu orang lagi mountain bike gitu ya. Oh, kayak gitu terus. Kemudian sekarang karena memang orang kemudian work from home, karena banyak di rumah sehingga orang kemudian menghindari berkumpul dulu. Maksudnya menghindari berkumpul. Ya udahlah untuk supaya sehat nggak kumpul sama orang banyak sepedaan. Tapi berapa juta orang yang benar berpikiran yang sama, akhirnya ya ngrombol maneh ngono kan. Sama aja ketemu lagi. Nah, berarti sebenarnya adalah satu mengganti lini produk, menciptakan suatu pasar baru, menciptakan suatu kebutuhan baru. Itu bagi saya cerdas banget produsen seperti itu, gitu kan? Dia sekunder, tapi kemudian sekarang dia kenapa meskipun sekunder, dia permintaan naik. Saya melihat ada satu produsen nasional sepeda di Indonesia. Ada yang kemudian memang ketika kondisi sepeda permintaan naik malah dia tutup, ada yang kemudian justru ketika kondisi seperti ini dia bikin varian terbaru yang sepeda lipat yang ala-ala merek B yang harganya puluhan juta, itu mereka bikin produk yang untuk Indonesia. Harga jual 7 juta laku loh. Harga jual 3 juta kayak kacang goreng. Iya. Kan gitu kan. Pokok dan dia itu yang penting apa, folding, bisa dilipat, lalu kemudian nah, hal yang kayak gitu justru kecepatan berpikir itu sekunder, artinya apa? Dia sekunder tetapi dia bisa melihat adanya peluang pasar. Kayak gitu. Ke peluang pasar ya, Bu. Iya, lalu kemudian apalagi tadi? Misalnya saya punya banyak contoh teman-teman pengusaha mompreneur itu. Usaha dia apa? Usaha dia itu bikin jilbab. Lalu kemudian bikin apa lagi, misalnya rok bordir kayak gitu. Intinya kan dia punya keterampilan yang inti dia apa? Jahit kan, Mbak? Jahit. Kan gitu ya, jahit. Lalu kemudian pada kondisi seperti ini dia bilang, aku mau jualan baju. Saya masih ingat ya, bulan Maret dia itu barusan ikut peragaan busana pertama kali di Grand City. Gitu. Harga paling mahal bajunya 4 juta gitu ya. Aku. Nah, terus kemudian biasanya kalau sudah selesai itu, ketika musimnya sudah mulai mendekati Lebaran, permintaan akan sangat tinggi. Enggak, turun drastis. Yang dia lakukan apa? Dia punya penjahit. Gitu kan? Nggak mungkin dong penjahitnya harus diam aja. Apa yang harus dia lakukan? Balik arah, Mbak, bikin masker. Bikin masker kain itu ya, Bu. Yang kekinian. Bikin masker. Oke. Sekunder kan ya, sekundernya adalah di bajunya, tapi kemudian karena dia melakukan yang namanya dia punya keterampilan menjahit, mendesain, maka kemudian apa yang dilakukan adalah membuat masker bordir, gitu. Oke, lalu kemudian dia lihat kalau sekunder itu ada pada baju yang apa namanya untuk baju-baju yang sifatnya formal, maka kemudian sekarang kan orang kerja di rumah itu berarti kan bisa jadi kan sekarang kalian wawancara sama saya kayak gini, bawahmu pakai daster ya? Bisa jadi. Pakai daster. Yang penting kan rapi. Iya. Atasnya rapi. Iya. Kamu belajar dari rumah, benar nggak kayak gitu? Iya. Maka berarti yang namanya permintaan baju rumah, home dress itu tinggi. Loh, bahasa lek wong Jawa lek ngarani daster lho ya. Bahasa Inggrisnya lho dress padha ae gitu ya. Home dress itu tinggi gitu. Apa yang dilakukan? Dia bikin home dress. Ya mau terserah orang mau pesen mau apa, mau pakai lengan panjang, mau kemudian yang muslimah atau kemudian yang mau lengan pendek, mau putungan dan sebagainya. Dia bikin itu home dress itu. Dia jual home dress, lalu kemudian tetap dibordir, lalu kemudian tetap ada maskernya. Oh, sudah sama seperti masker berarti ya, Bu? Jadi
Apa sih sebenarnya Mbak? Pada intinya pada kondisi seperti ini, pada produk-produk sekunder itu tadi, untuk menciptakan suatu pasar baru, kuncinya ada kurang lebih ya, itu ada dua. Satu adalah kita melakukan yang disebut dengan pivot. Pivot itu apa? Teman yang kemudian olahraganya basket itu sudah pasti tahu pivot itu apa. Pivot itu adalah melakukan satu gerakan dengan satu kaki untuk arah memutar, menyerang lawan. Bahkan kemudian bisa melempar bola. Tapi satu kaki tidak boleh bergerak. Nah sama, bisnis artinya begini. Ketika pada kondisi seperti ini, lawan ini kan diibaratkan dengan kondisi pandemik. Tidak bisa menentu. Kalau basket itu kan tidak bisa tahu arah lawan dari mana. Benar kan ya? Nah, maka kemudian yang dilakukan adalah bagaimana melakukan adaptasinya ini dengan cepat. Oke, saya punya kemampuan untuk menjahit. Maka yang saya lakukan adalah saya nggak akan mengubah dari saya jahit, kemudian saya jadi tukang masak dong. Berarti kan itu berarti benar-benar lompat, nggak kakinya nggak pijit satu. Banding setir kalau itu. Ya udah, kalau yang tadinya bikin baju yang sifatnya adalah baju pergi, sekarang bikin home dress tadi karena apa? Orang di rumah. Gitu kan? Satu pivot. Apalagi yang bisnis catering misalnya, bisnis catering. Bisnis catering itu ini bukan ya, Bu. Bisnis catering adalah gimana? Terutama catering kayak misalnya catering pernikahan, catering rapat kayak gitu. Permintaan pasti turun dong. Nggak ada pernikahan kok. Kalaupun ada kecil kan permintaannya. Iya kan? Iya, apalagi Maret April. Maret April, Mei Lebaran, nggak ada orang menikahkan. Iya kan? Iya. Turun banget mereka. Maka kemudian dilakukan apa? Ya karena punya tukang masak, maka kemudian mereka punya kemampuan skill untuk masak. Terus apa lagi? Halo? Halo? Nah, terus yang kedua bikin apa? Frozen food. Benar nggak? Iya, betul. Pivot kan? Itu loh, tetap makanan kan? Iya, betul. Cuma arahnya berubah. Yang dulunya dia catering menjadi kemudian pre-order, menjadi kemudian adalah frozen food. Gitu kan ya? Nah, terus apa lagi yang dilakukan? Yang misalnya pivot yang lainnya, yang dulunya offline mau nggak mau harus online. Benar nggak ya? Kan gitu kan? Yang offline menjadi mau nggak mau kayak gitu. Selain pivot, yang kedua adalah kembali pada inti bisnis. Yang sederhana aja. Yang sederhana. Ini dilakukan oleh siapa? Contoh, coba kalian lihat nanti, boleh lihat di YouTube saya itu ada yang tentang bisnis wedding organizer. Bisnis wedding organizer, Bu, yang dulu permintaan itu banyak sekali, artinya orang itu jor-joran untuk kemudian bikin resepsi pernikahan itu megah, ngundang tamu banyak kayak gitu. Sekarang yang dilakukan apa? Orang kembali pada bisnis inti, menyelenggarakan bisnis pernikahan hanya untuk akad nikah aja. Oh iya, betul, Bu. Bisnis intinya dulu apa? Ya udah akad nikah. Kayak gitu. Jadi kalau kita mau ngomongin bagaimana menyikapi dalam kondisi pandemi kayak gini, ya memang itu satu, kita melakukan pivot, dua adalah bisnis inti. Yang ketiga apalagi? Kamu ingat nggak kalimat yang paling sering diingat dari Dilan itu apa? Ayo, mau kalah nggak? Bukan penonton Dilan soalnya. Oh, Kalian juga lihat, Bu. Saya nggak lihat soalnya, Bu. Jadi nggak ngerti. Oh, Dilan itu yang Susana kayaknya. apa ya, Bu? Ya, Bu, berikan kami kesempatan untuk berpikir. Dilan itu loh yang itu berat, rindu itu berat. Iya. Masa aku ngerti? Iya, Jadi rindu itu milenial berat ya. siapa? Iya. Rindu itu berat, aku aja, bener nggak ya? Kayak gitu. Nah, itu sama gitu. Artinya gini, kalau kemudian di kondisi pandemi ini nanggung sendiri itu berat, maka kolaps lah, kolaborasi, Iya, kolaborasi. bekerja sama lah. Karena apa? Yang ngalami pandemi itu kan gak cuma kita seorang gitu kan. Iya, betul. Banyak orang kan. Sekarang kamu punya apa? Misal, Ubi punya apa? Punya bisnis apa? Saya punya bisnis apa? Bisa nggak kolaborasi? Nah, iya, betul.
tapi pasarnya harus sama. Gitu loh, Mi. Jadi misalnya kayak gini nih. Umi punya bisnisnya potong rambut. Saya punya bisnis spa, home spa misalnya. Ya spa dulu lah. Lalu kemudian ketika pandemi masuk home spa, bisa nggak kita kolaborasi nih? Misalnya gini, ada wanita karir nih, dia work from home di rumah. Rambut udah mulai panjang, pengen potong rambut, gerah dong di rumah, terus resik-resik dan sebagainya kan. Pengen potong rambut, mau keluar takut. Bener kan? Maka kemudian kita bisa bikin yang namanya salon on call, datang ke rumah, ya kemudian dipotong, lalu kemudian apa? Bisa pula kemudian home spa di rumah. Spa. Kolaborasi kita, tidak ada sesuatu yang, ya, apakah kemudian berkurang antara pendapatannya Umi sebagai pemilik potong rambut salon, saya sebagai pemilik home spa? Enggak. Benar kan? Malah kita menemukan satu pasar yang sama, iya toh? Iya. Kolaborasi. Kayak gitu. Jadi, sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukan kolaborasi. Jadi, kadang sesuatu yang sifatnya dulunya adalah pesaing, tapi ternyata kita bisa kolaborasi. Kayak gitu. Misal, dirimu punya usaha, disinfektan ruangan kayak gitu. Bisa nggak kalau saya punya home spa, saya kolaborasi sama kamu? Boleh kan? Setiap jasa home spa, orang ngambil paket home spa harga 200.000. Mereka mendapatkan disinfektan, kamarnya disemprot dulu, baru mereka di home spa, baru mereka spa. Oh iya, bisa. Boleh kan? Iya. Bisa. Kolaborasi. Jadi itu tadi pivot, lalu yang kedua adalah kembali pada bisnis inti, lalu yang ketiga adalah melakukan kolaborasi. Kurang lebih itu. Jadi Bu, sekarang kalau ngomongin strategi di bisnis yang lagi pandemi, jadi kayak anak-anak zaman sekarang kan kayak pandemi, tapi kita pengen buka usaha, ada strateginya atau ada kiat-kiatnya nggak kira-kira? Karena kan awal banget gitu ya, kita mau buka usaha kan, cerita. Ya. Oke, ini ya, sebenarnya kalau mau bikin usaha, kalau misalnya di masa pandemi ini sebenarnya kita juga harus melihat dulu konsumen. Sebenarnya apapun jenis usahanya itu bisa, karena yang namanya kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Kayak gitu ya. Contoh nih sekarang, kondisi kayak gini. Orang kemudian dibatasi oleh social distancing. Lalu kemudian muncul ide bisnis untuk bikin jasa kurir. Kayak gitu. Iya kan? Ya. Berarti sebenarnya tips pertama apa? Ketahui dulu apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Benar-benar yang dibutuhkan oleh konsumen apa? Yang saya garis bawahi adalah jangan sampai teman-teman itu misalnya terjadi latah. Oh iya berasa. Paham ya? Latah jadinya gini loh. Oh iya nih Umi mau lagi bikin jasa kurir nih. Oh ya udah aku bikin jasa kurir juga. Tapi tanpa kita kemudian plek niru punyanya Umi gitu, tapi kemudian nggak ada pembedanya. Umi melayani area Surabaya Sidoarjo, saya juga Surabaya Sidoarjo. Ya Mbak udah, yang saya Surabaya Mojokerto gitu lah, pas Surabaya. Oh jadi cari nilai lebihnya gitu Bu ya? Pembedanya, betul. Oh iya Pembedanya kayak gitu. Boleh, itu yang tadi disebut kritis Mbak. Itu yang disebut kritis gitu. Jadi kalau kita kemudian tidak kritis, kita nanti dianggapnya sebagai plagiat, peniru gitu. Tapi kalau misalnya bisnisnya Umi ini sudah Surabaya Sidoarjo, kurirnya itu misalnya ongkos biayanya rate rata-rata 20.000, pokoknya Surabaya Sidoarjo wis mau Sidoarjo ini pucukane Tenggulangin 20.000 gitu ya, misal Surabaya ini Kenjeran pula gitu ya. Corek, wis meh corek wis ngono ya. 20.000. Oh, itu ternyata banyak loh yang mau kayak gitu ya. Itu banyak yang mau. Berarti kalau kayak gitu boleh nggak kemudian kita juga pakai Sidoarjo juga? Satu boleh. Asal punya pembedanya apa? Misal kayak gini. Kalau Umi ternyata dia itu pakai layanan makanan. Dia nggak nyediain kotak frozen. Kotak ininya loh, apa? Ya, kayak box ya, box.
Maka saya mau bikin itu. Boleh saya melayani Surabaya Sidoarjo, tapi saya siapin itu sehingga makanan itu nggak rusak sampai Sidoarjo. Atau misalnya kalau saya dari Sidoarjo, dikirim ke Kenjeran Surabaya, makanan itu nggak rusak karena saya punya kotak penyimpannya. Yang Umi tidak lakukan. Beda Gitu ya. bedanya. Iya, kayak gitu. Jadi ketahui dulu apa. Ojo asal kemudian, oh ini lagi musim nih kayak gini. Contoh sekarang gimana? Iya tuh, coba sekarang. Minuman apa sekarang yang paling disukain oleh kalian? Boba-boba. Iya, boba itu buahnya booming, Bu. Booming. Dulu apa? Es kepal Milo. Oh Iya tapi kan? terus Kepal Milo. Silang. Terus apa lagi? Sekarang boba-boba. Terus sekarang apa lagi? Soft cake. Iya tuh? Terus apa mana? Dalgona. Bener nggak? Iya, virus-virus pandemi itu pokoknya Bu. Ya. Yang saya kan banyak ya makanan yang masuk ketika virus pandemi. Ya, artinya sebenarnya kan ketika virus pandemi orang tuh jadi kreatif. Iya. Gitu kan. Nah, terus kemudian kalau kita mau bikin itu, maka apa yang harus kita lakukan? Tetap harus dilihat pembedanya apa. Tetap harus dilakukan analisis pesaing itu apa. Yang dimaui konsumen apa. Kayak gitu. Jangan asal kemudian kita Mbak habis persis, sehingga kemudian orang itu jangan sampai kita mengambil hati konsumen itu hanya pada tahap orang itu nyoba. Oh iya. Bener nggak? Misal, aku nyoba deh produkmu kayak gitu. Setelah itu 1-2 kali selesai. Nanti kalau kamu tawari lagi, mereka akan bilang kan aku udah kemarin. Gugur dong kewajiban. Iya. Sakit kan, kayak gitu kan. Lah, kan mending kita nyari pembeda yang ketika kamu akan nyoba ngasih lagi itu kemudian orang, oh iya aku tetap nggak dapat nih dari tempat ini, dari orang lain tuh aku nggak dapat. Sehingga saya selalu ketika itu kembali lah jadi loyalitas Iya. ya artinya betul, artinya kemudian kalau saya perlu produk itu ya saya belinya di dia kayak gitu loh. Jadi contoh gini, donat ada tuh namanya sekarang donat Korea gitu ya. Empuk banget. Oh, yang dalamnya ada cheese-nya itu Bu ya? Ya, empuk banget kayak gitu. Oh, sekarang ada lagi ya, apa namanya itu ya? Yang masak Korea baru itu apa itu lupa saya namanya. Itu donat Korea, itu empuk banget gitu kan. Kemarin tuh banyak yang frozen tuh nawarin kayak gitu ya. Nah, terus kemudian ada satu yang nawarin saya. Ya udah deh, beli saya. Rapi, dikemas rapi dan sebagainya. Begitu kemudian digoreng empuknya. Nah, sudah harganya sama, free ongkir pula. Ya mikir, ya udah kalau misalnya perlu donat itu ya saya ingetnya dia gitu. Jadi tipsnya apa? Apapun sebenarnya bisa dilakukan, tapi kita harus tahu konsumen itu perlu apa sekarang. Yang dibutuhkan konsumen apa? Benar-benar yang dibutuhkan konsumen apa? Maka cari tahu, jangan sampai kita itu tidak rajin bikin yang namanya riset pasar. Gitu ya. Nah, ada sih sebenarnya kalau kemudian ada bisnis-bisnis yang kemudian ketika pandemi justru nanti dia akan naik. Justru akan naik. Di antaranya adalah yang bisnisnya yang berhubungan dengan itu tadi. Kayak makanan herbal, orang kembali pada gaya hidup sehat dan sebagainya. Kayak gitu. Atau misalnya mau bisnis yang terkait dengan hajat hidup yang orang siklus hidup orang. Apa? Kain kafan. Oh. Kain kafan. Tetap butuh lah? Iya. Tetap butuh nggak? Iya. Dari orang mulai lahir sampai mati. Apa bisnis apa? Kain kafan. Lalu apa lagi? Spa bayi. Selama masih ada bayi yang dilahirkan, masih ada peluang usaha untuk spa bayi. Iya. Apalagi bisnis yoga untuk ibu hamil. Itu kan siklus hidup. Iya. Orang menikah, kemudian hamil melahirkan, ada bayi, kebutuhan bayi muncul, kebutuhan anak-anak muncul, kaitkan dengan itu. Iya loh. Nah, contohnya misalnya kayak gini loh. Oh, sekarang lagi musim nih, bapak-bapak itu yang sepedaan gitu ya. Oh, sekarang sepedaannya family nih.
ayah, ibu, anaknya bayi, butuh helm untuk bayi, diajak main, butuh kursi yang ada di depan. Ya kan gitu ya. Jadi itu tadi, kalau kita bisa menciptakan pasar, bisa pula kita mengikuti pasar. Kalau kita mengikuti pasar, berarti kita harus punya pembedanya apa. Tapi kalau kita kemudian menciptakan pasar, ya harus pintar-pintar mengetahui kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi saat ini itu apa. No worries lah ya, gini loh, kamu jangan khawatir ketika kalian tuh misalnya mau punya ide, oh tapi wes ono dek, wes sudah ada, gitu. Bikin apa nih, misalnya bikin kafe, kopi-kopi kekinian deh, kopi-kopi kekinian deh, gitu ya, bikin kopi kekinian, kayak wakeh kan, kopi-kopi kekinian itu, kedai-kedai kopi gitu. Warung-warungnya nggak banyak. Iya kan. Sekarang pembedanya gini, kalau yang dia konsepnya adalah tempatnya Instagramable, buat kayak kalian yang mau update status, foto, gayanya kayak selegram ngono. Nggak apa-apa, selegram cari. Nggak apa-apa gitu loh. Nggak salah kalau kamu menyediakan kedai kopimu meskipun ukurannya 3x3, tapi tempatnya cozy, lalu kemudian buat tata sedemikian rupa, orang bisa itu fotonya apik sehingga orang takut foto nanti kayak gitu kan ya. Artinya itu promosi ya Bu, itu Bu. Iya, artinya apa? Artinya kedai kopimu itu menawarkan, memang konsepnya adalah selain kamu jualan kopi, kamu menawarkan tempat untuk foto. Itu konsepnya. Nah, kalau saya sekarang menawarkan, aku gak nyediain tempat spot foto yang bagus, tapi aku nyediain tempat untuk orang itu bisa konsentrasi melakukan pekerjaannya, tempatnya cozy, tenang dan sebagainya, untuk ngerjakan tugas dan sebagainya kayak gitu. Boleh nggak? Boleh. Berarti apa? Mungkin aja ya, ketika nanti orang rame, aku bisa nawarin headset. Iya toh, meskipun ngarepu rame orang main Uno gitu ya, main Uno, aku mau ngerjain sesuatu, kedai kopinya nyiapin headset, sehingga aku masih bisa ngerjain sesuatu dulu. Karena kedai kopiku tidak menawarkan konsep foto, tapi menawarkan konsepnya adalah semacam working space gitu ya, tempat untuk bekerja. Nggak apa-apa gitu loh. Artinya gini, nggak apa-apa kamu kemudian memasuki pasar yang sama, masuk pada yang namanya persaingan yang ketat gitu ya. Tetapi kamu harus bisa memikirkan apa yang belum dicari orang. Itu loh, ingat nggak itu ada satu yang viral kemarin, saya sampai salut. Ada satu warkop di daerah Surabaya Tengah, itu menawarkan bahwa bagi anak-anak yang nggak punya wifi di rumah, itu boleh ke warkopnya untuk sekedar untuk belajar. Boleh pakai wifi, tapi beli minuman lah ya, bener ya? Tapi nggak boleh main. Kalau main diusir, ditegur diusir, nggak boleh main game, tapi khusus untuk sinau. Jadi kayak ketika ada kelas online boleh datang ke situ kan Bu, untuk khusus untuk sinau ya, bukan untuk main. Nggak boleh main Dota, nggak boleh main Paladis, itu nggak boleh. Khusus untuk belajar. Begitu setelah saya belajar, toh juga berapa sih lamanya kalau untuk anak SMP atau SMA, paling jam 12 lah udah selesai, jam 8, jam 7, jam 8, iya kan? Lalu selesai itu mereka pulang. Itu konsep gitu loh. Saya mikir, loh sekelas warkop aja lo punya konsep kayak gitu, harusnya yang kelasnya lebih dari itu kan punya konsep juga gitu loh. Gitu Guys, itu ya. yang terakhir nih. Terakhir banget Bu. kok wis arepe buyar sih, gak engko sore ta. Buyar. Terakhir nih Bu, ada pesan-pesan buat pengusaha muda di kalangan pelajar. Pesan ada pesan nggak untuk pengusaha muda yang di kalangan pelajar, kan banyak sekarang Bu, anak-anak pelajar itu yang mulai merintis. Kayak ada adik saya juga begitu. Adik saya tuh juga cakap sekali tuh, kayak ada pandemi gini, dia kayak just tip gitu, teman-temannya dia antarin. Ternyata peluang just tip tuh banyak banget tuh, gila emang. Akhirnya adik saya ya itu akhirnya
dia ngirim-ngirim barang ke teman-temannya gitu. Ya suka aja saya lihatnya gitu. Ya, ya, ya. Jadi teman-teman, memang semakin kesini, saya tuh semakin senangnya apa? Tadi kamu kan nanya, Bu Siwi mulai kapan terlibat pada kewirausahaan? Saya terlibat kewirausahaan tahun 2005, mulai ngajar kewirausahaan. Di mana saat itu yang namanya bisnis itu tidak sevariasinya, tidak sebanyak seperti ini. Nah, saya kaget yang namanya semakin hari yang namanya variasi bisnis itu semakin banyak, termasuk melahirkan bisnis-bisnis gitu ya. Nah, tadi terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan, apa sih yang harus pesan untuk teman-teman? Satu adalah tetap jaga baik nama Anda, artinya adalah tetapkan etika usaha, junjung tinggi etika. Kalau kita ngomongin etika atau berintegritas, jadilah pengusaha yang berintegritas. Ojo kadek ngomong, ala bu kayak wong tua berintegritas. No, tidak. Ketika kita ngomong berintegritas itu kan artinya satu, jujur. Jujur, ya toh. Lalu yang kedua, termasuk katakanlah dalam hal uang pengembalian. Lalu misalnya apalagi kondisi barang kayak gitu. Hal-hal yang kayak gitu yang harus kita junjung tinggi itu karena apa? Hey, kita ini berada pada persaingan yang kita dalam kondisi yang online, kita tuh nggak tahu kalau orang di samping kita ternyata adalah pesaing kita, bukan orang yang jauh. Tapi kadang di samping kalian nih berdempetan ternyata bersaing kan gitu kan nggak tahu. Iya. Maka, nah benar toh. Maka sekali kamu bikin kecewa orang, ingat yang namanya kondisi sekarang, yang namanya gedok tular itu bisa cepat. Lalu kemudian orang bisa terpengaruh. Orang bisa pula dalam seketika itu bisa pindah ke justip lain lah, atau pindah ke bisnis lain tanpa kalian tahu gitu kan. Nah, maka satu adalah integritas dulu. Nah, ketika integritas itu kalian pegang, maka yang lainnya itu akan kemudian, contoh misalnya adalah dari sisi sekreatif apapun, seinovatif apapun, kalau kalian tidak jujur, kalau kalian tidak kemudian memiliki niatan mulia, menjaga komunikasi dengan baik dengan pelanggan, lewat. Gitu ya, satu integritas. Lalu yang kedua adalah harus selalu mengetahui kebutuhan konsumen. Itu apa? Kebutuhan konsumen itu apa? Ketiga adalah selalu melakukan riset pasar untuk melakukan inovasi. Kayak gitu. Jangan puas diri gitu. Oh, ngene iku lho wis payune wakeh. Biasanya Ya. kalau sudah Jadi kayak nggak Kan kepedean gitu gitu. ya. Boleh nggak sih kepedean sebenarnya? Boleh dong. Boleh sih kalau nggak berlebihan. Boleh. Tapi tahu waktu gitu. Tapi tidak berlebihan. Tahu porsi, ya tahu waktu. Oke, ini saya pede untuk satu hal. Tapi berikutnya adalah jangan sampai kita itu tinggi, pede, tinggi di atas awan. Gitu kita merasa tinggi, nggak punya pesaing dan sebagainya. Hati-hati. Kesampluk helikopter. Wah, coba helikopter. Udah dah. Iya benar Bu. Gitu kan? Iya. Benar, jadi itu. Dan paling penting itu. Dan kemudian semua usaha sudah dilakukan, jangan lupa selalu berdoa. Serahkan hasilnya pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kamu lakukan, kalau kemudian kamu tidak kemudian berdoa, tidak menyerahkan hasilnya pada Allah, nanti kita menjadi seorang yang ambisius, yang kemudian nggak apa ya, artinya kemudian ya kita akhirnya mengejar yang sifatnya dunia gitu. Dunia itu dikejar nggak akan ada habisnya. Bray, Sista, Right. Bro, nih ya kalian semua. gitu ya. Tetap apapun harus kita lakukan, tetap harus kita minta petunjuk Allah. Bukan kita pasrah itu kemudian nggak lapo-lapo. Terus ngene wis bola ya payu. Hello, pesaingnya banyak. Hello, lu tuh nggak diciptakan sendiri di dunia. Iya, kayak gitu ya. Jadi serahkan sama Allah. Kurang lebih seperti itu. Jangan nganggap wah nanti serahkan pada Allah. Dolek kok mama dede, Pak. Gitu ya. Terus iku kok kalimatnya gawe ibu-ibu sing tuwa ngono ketokane digawe pengusaha tuwa. Enggak, gitu. Kalian masih punya langkah yang sangat
sangat panjang langkahmu gitu ya, tetap harus minta petunjuk dari Allah. Istiqoroh itu penting gitu ya. Wes, kurang lebih itu. Terima kasih. Oke, Bu, kita untuk closing tips-tipsnya. dulu Bu ya. Bentar Bu. Ya. Kita closing dulu ya. Ngerepek katanya nih. Ngerepek arek Iya kata. Bu. Bentar Bu ya. Bu, sebentar Bu ya. Ya, Cuma di comfort dulu. Oh iya. Bentar ya, bentar Bu ya. Maaf Bu ya, Ibu. Maaf saya. Ya, oke. Oke. Bu, kita closing ya Bu ya. Ini kamu. Oke teman-teman, untuk episode kali ini segitu dulu. Terima kasih untuk Bu Siwi ya. Gini-gini Bu, dadah Bu, dadah dulu dong Bu. Terima kasih untuk ilmunya yang bermanfaat, untuk tips-tipsnya. Insya Allah. Terima kasih, Bu. Insya Allah. Amin. Oke teman-teman, sekian dulu dari episode Bobos kali ini. Terima kasih buat Bu Siwi, terima kasih untuk ilmu yang bermanfaatnya Ibu. Oke, dan makasih juga buat teman-teman yang udah ngikutin kami dari awal sampai akhir video. Teman-teman juga jangan lupa untuk klik like, lalu komen, dan terus subscribe. Jangan lupa di channelnya bunyikan biar kalian nggak pernah ketinggalan video terbaru kami. Oke, tetap ikutin kami di Spotify kalian dan YouTube channel kami di YouTube Ngobos Channel. Salam sukses, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.